hukumnya berwudu di kamar mandi yang ada toiletnya. Apakah boleh? Boleh, nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Sering tanya, Ustadz, bolehkah berwudu di toilet? Boleh. Ustadz, bolehkah berwudu tidak berpakaian? Boleh. Ya. Dalam toilet ya, jangan di luar toilet. Bukankah di antara bersuci adalah mandi junub? Mandi junub bukan bersuci atau bukan? Bersuci. Bahkan dalam mandi junub ada wudu. Boleh enggak mandi junub dalam toilet? Ya jelas boleh. Jangan mandi junub di kamar di luar, jangan. Apakah boleh mandi junub dalam kondisi tidak berpakaian? Boleh. Kalau mandi junub boleh, maka wudu juga boleh. Ya. Cuma memang ada khilaf. Apakah boleh kita mengucapkan bismillah dalam toilet? Itu jadi masalah. Sebenarnya mengatakan boleh, semua mengatakan tidak boleh. Dan kita katakan bismillah hukumnya apa? Sunnah. Sehingga tidak usah diucapkan juga tidak mengapa. Kalau ada yang mengatakan boleh, sebenarnya mengatakan boleh. Ya, selama dia tidak persis di tempat buang air besar, dia pindah ke pinggir, enggak ada masalah. Ya, intinya tidak mengucapkan bismillah juga mengapa. Kita mengucapkan bismillah tatkala mau masuk, ya. Bismillah Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Kita buang air besar, kemudian kita berwudu, sudah enggak usah bismillah lagi. Nanti kalau kita membaca doa setelah wudu, kita keluar WC, baru kita baca doa setelah wudu, enggak ada masalah. Mana hukumnya berwudu di kamar mandi yang ada WC-nya? Saya sudah beritahu keluarga saya jika berwudu jangan di kamar mandi, tapi tetap saja berwudu di kamar mandi karena dekat dan malas karena agak jauh sedikit jika tidak di kamar mandi. Tidak ada masalah, saya sudah pernah jelaskan. Yang tidak boleh zikrullah di atas klosetnya, ya. Tempat buang air besar begitu. Kalau wastafel di sebelahnya, shower kita lagi mandi, nggak ada masalah, boleh. Dan saya sudah pernah jelaskan kan, sampai ulama fikih membahas sahkah sholat orang sholat di kamar mandi. Maka umumnya mengatakan di kamar mandinya ya. Kalau ini tidak ada yang sholat, tapi kalau ada orang sholat, ulama fikih mendatangkan sebuah hukum di tempat kamar mandi, bukan di klosetnya, bukan di WC-nya, maka sah sholatnya, tapi dimakruhkan buat dia. Karena di tempat kamar mandi masih boleh menyebut nama Allah. Kalau di WC yang tidak boleh, gitu kan? Kalau digabung pun berarti klosetnya yang tidak boleh. Apakah ketika kita wudu di kamar mandi yang ada toiletnya, pintu kamar mandi harus dibuka? Karena ada yang mengatakan harus dibuka pintu kamar mandi jika wudu di kamar mandi. Kemudian ucapan bismillah ketika wudu di kamar mandi yang ada toilet, apakah tetap dilafadzkan atau tutup? Ini siapa yang bilangin? Ya? Ini orang terlalu berlebihan ya, menurut saya Allah alam. Bagaimana caranya orang kalau wudu di kamar mandi harus buka pintu? Jadi kalau seandainya dia belum pakai baju, harus buka pintu? Enggak harus gitu kan. Enggak ada hubungannya sama sekali. Dan sudah pernah saya titik beratkan, bolehnya seseorang muslim berwudu sementara dia tidak pakai pakaian. Di kamar mandi boleh, yang tidak boleh di kloset berzikir kepada Allah, tempat WC-nya ya. Jadi kalau ada kamar mandi digabungkan antara WC, a'azzakumullah, semoga itu artinya semoga Allah muliakan Anda ya. Selalu orang-orang dianjurkan oleh para ulama kalau kita menyebutkan tempat-tempat kotor seperti WC, kita mengatakan a'azzakumullah. Semoga Allah memuliakan yang mendengarkan cerita itu ya. Semoga Allah memuliakan Anda. Makanya saya ucapkan kalimat itu. Jadi kalau ada WC azakumullah digabung dengan wastafel, digabung dengan bataf tempat mandi, ada showernya, maka di WC-nya saja yang tidak boleh menyebutkan nama Allah. Tapi kalau di wastafel mau wudu boleh baca bismillah. Di shower mau wudu baca bismillah, ya kan gitu. Tiba-tiba kita dengar salam, kita boleh mengatakan waalaikumsalam, tidak ada masalah. Dan ini pernah saya tanyakan sendiri kepada salah satu ulama kita sekarang yang masih hidup, semoga Allah menjaga beliau, Syekh Saleh Suhaimi. Itu kan beliau pernah datang ke Jakarta dan saya yang kebetulan sambut beliau, dan di hotel pada saat beliau menikah dengan salah satu murid saya dari Buton ya, dari Sulawesi sana. Kemudian waktu baru menikah sebelum dibawa ke Saudi, dibawa ke Madinah. Sekarang mungkin ini cerita sudah 9 tahun, 10 tahun yang lalu ya, pada saat awal beliau menikah dengan salah satu akhwat kita itu dan dibawa ke Madinah. Pas saya masuk ke ruangan beliau di kamar di Jakarta sini, sempat ukhti ini ya, yang memang kebetulan itu salah satu murid saya, dia berkata dari belakang hijab, Ustaz tolong sampaikan ke Syekh, karena dia belum paham bahasa Arab, sampaikan ke Syekh, saya lihat Syekh ini kalau masuk di kamar mandi, beliau mengatakan bismillah pada saat wudu di wastafel. Bolehkah itu hukumnya secara syar'i? Saya terjemahkan, Syekh istri Anda bertanya begini, kata Syekhnya itu boleh saja, karena memang larangan berzikir adalah di WC, bukan di kamar mandi. Kamar mandi umumnya dibolehkan, termasuk bolehnya antum membaca doa a'udzubillahi minal khubuthi wal khaba'ith setelah lewati pintu kamar mandi, enggak ada masalah. Gitu kan? Tidak ada masalah itu. Yang penting jangan di tempat yang dilarang tadi.
Dari Aisyah, akhwat 21. Afwan Ustadz mau tanya, bagaimana hukum berwudu di toilet yang ada klosetnya? Apa doa berwudu dibaca sebelum masuk atau dibaca di dalam hati? Semisal kita baca doa dulu sebelum masuk dan sebelumnya kita tidak langsung berwudu tetapi buang hajat atau mandi terlebih dahulu, Ustaz. Hadits Abdullah bin Mughaffal, riwayat Bukhari dan Muslim, ketika Nabi SAW melarang seseorang itu ayastahimma bi maktasalih, dia mandi di tempat dia beristihmam di tempat dia mandi, ya itu karena dia khawatirkan ada najis atau yang semisal dengan itu, ada najis atau yang semisal dengan itu. Tapi kalau tempatnya sudah bersih, tidak ada najis, seperti sekarang dari kebanyakan WC setelah mandi airnya sudah datang air baru untuk menghilangkan kalau misalnya ada sedikit dari noda-noda, atau dia masuk WC dia pakai sendal misalnya, terus dia berwudu, ya dia bersih, maka itu nggak ada masalah. Sisa membaca dzikirnya. Ya kalau dia sebelum wudu dia baca dari luar, dia masuk, itu yang paling bagusnya. Itu yang paling bagusnya. Tapi kalau dia ada keperluan, dia mau hajat, setelah itu dia membacanya di dalam hatinya, itu dibolehkan oleh sebagian ulama seperti Syekh Ibnu Utsaimin dan selainnya. Tapi paling bagusnya kalau dia baca dari luar kamar mandi. Adapun doanya nanti dia sehingga keluar dia berdoa di luar, karena dzikir-dzikir kalimat doa itu dari syiar-syiar Allah, itu tempatnya diagungkan, jangan dibaca di WC. Dzalika wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Demikianlah bagi siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, itu bagian dari ketakwaan di dalam hati. Wallahu ta'ala a'lam. Apakah boleh wudu di kamar mandi yang ada WC-nya? Masih boleh berwudu di toilet? Nanti ada beberapa masalah di sini. Yang pertama, yang jelas tidak boleh menyebut nama Allah di situ. Terus bagaimana kalau kita itu membaca bismillah saat di toilet? Membaca bismillah nanti hukumnya sunnah, maka dia boleh tinggalkan ketika dia berwudu dalam toilet. Yang kedua, tempat Para ulama memakruhkan mengucapkan dzikir kepada Allah di kamar mandi atau WC sebagai bentuk mengagungkan nama Allah yang tidak selayaknya disebut di tempat semacam ini. An-Nawawi mengatakan, dimakruhkan berzikir dan berbicara ketika buang hajat, baik di dalam ruangan maupun di luar ruangan, kecuali karena keadaan terpaksa. Sampai sebagian ulama, mazhab kami, yaitu Syafi'iyah, mengatakan, jika orang yang di dalam WC ini bersin, maka tidak boleh membaca hamdalah, tidak pula mendoakan orang yang bersin, tidak menjawab salam, tidak menjawab adzan. Bahkan orang yang memberi salam kepada orang yang berada di WC dianggap bertindak ceroboh sehingga tidak berhak dijawab. Berbicara apapun dalam kondisi ini hukumnya makruh meskipun tidak haram. Dan jika dia bersin kemudian membaca hamdalah dengan hatinya namun lisannya diam, maka tidak masalah. Demikian pula yang dilakukan ketika hubungan badan, al-adkar. Selanjutnya, An-Nawawi membawakan dalil hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa ada seseorang yang bertemu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau sedang buang air kecil. Orang ini memberi salam, namun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menjawabnya. Hadis riwayat Muslim. Seseorang yang berwudu di kamar mandi akan menjumpai masalah ketika dia hendak membaca basmalah sebelum berwudu. Lalu, apa yang harus dia lakukan? Para ulama berbeda pendapat dalam masalah ini. Pertama, membaca basmalah dalam hati tanpa menggerakkan lisan. Syekh Muhammad Ibnu Utsaimin mengatakan, apabila seseorang di kamar mandi, Imam Ahmad mengatakan, jika dia bersin, maka baca hamdalah dalam hati. Dari beberapa keterangan Imam Ahmad ini, disimpulkan bahwa membaca basmalah dalam hati. Asyarhul Mumti. Kedua, membaca basmalah dengan diucapkan. Imam Ibnu Baz menjelaskan, boleh berwudu di dalam kamar mandi jika butuh melakukan hal itu. Tetap membaca basmalah di awal wudu, dia ucapkan bismillah. Karena membaca basmalah hukumnya wajib menurut sebagian ulama dan sunnah muakkad menurut mayoritas ulama. Oleh karena itu, orang ini tetap disyariatkan membaca basmalah dan statusnya tidak makruh. Karena hukum makruh itu hilang ketika ada kebutuhan untuk membaca basmalah. Sementara kita diperintahkan untuk membaca basmalah ketika mengawali wudu, maka dia harus membaca basmalah dan menyempurnakan wudunya. Majmu' Fatawa Ibnu Baz. Hal yang sama juga difatwakan Komite Fatwa Ulama Saudi.
makruh mengucapkan nama Allah di dalam kamar mandi yang digunakan untuk buang hajat, sebagai bentuk menyucikan dan memuliakan nama Allah. Namun disyariatkan membaca basmalah ketika mengawali wudhu, karena basmalah hukumnya wajib ketika ingat menurut sekelompok ulama. Fatwa Lajnah Daimah. Catatan, untuk memudahkan kita dalam memahami dua fatwa yang terakhir di atas, kita perlu memahami sebuah kaidah dalam ilmu fikih terkait hukum larangan, baik haram maupun makruh. Sesuatu yang hukumnya haram bisa menjadi mubah dalam kondisi darurat, dan sesuatu yang hukumnya makruh bisa menjadi mubah jika ada hajat atau kebutuhan. Berdasarkan keterangan di atas, ulama menegaskan bahwa membaca basmalah di kamar mandi hukumnya makruh. Sementara membaca basmalah ketika wudhu statusnya disyariatkan. Artinya, membaca basmalah ketika wudhu termasuk amal yang dibutuhkan. Karena ini dalam kondisi dibutuhkan, kita boleh membaca basmalah ketika wudhu di kamar mandi. Demikian, Allahu a'lam.